punya aset Bapak dan Ibu terkait dengan aset KKA ini Bapak dan Ibu seperti ini. Aset untuk bagikan ya. Kosong. Ya, latihan level 1 aman. Latihan level 1, level 2 dan level 0 ya, level 0, 1 dan 2. Bapak dan Ibu. Oke, aman. Nah, sekarang sebelum masuk level 1, kita mau simulasi yang web Canva kemarin, ya. Nah, ini kami tanya dari level 0 dulu. Level 0 ya. Walaupun kami tahu Bapak Ibu di sini kan sudah pada legend ya, tetap kami mulai dari yang paling dasar ya. Level 0 itu adalah level 0 nih Bapak dan Ibu. Mengubah prompt ini sesuai dengan mapel Bapak Ibu. Level 0. Dan membuka Canva di bagian beranda. Nah, itu level 0-nya. Ada prompt. Prompt itu diganti dulu dengan narasi mapel Bapak Ibu, kelas Bapak Ibu, nama Bapak Ibu, tujuan pembelajaran sesuai dengan kita masing-masing. Nah, itu level 0-nya. Pertanyaannya adalah di kelas kita kira-kira perlu kan pandu cara buka tanpa ini sama ganti prompt tadi sesuai dengan apa? Perlu pandu. Itu level 0 ya. Karena pada Ibu di dalam forum pasti nanti ada yang belum login Canva. Kita cerita buka Canva, klik Canva, pilih kode Canva. Nah, jangan bingung deh, makin ngeblank. Nah, yuk kelas kita buka Canva bagian Belanda, nggak perlu dipandu ya. Kemudian ubah prompt sesuai dengan mapel kita. Yang ini prompt ini kami sudah berikan ya kemarin ya. Mapel bahasa Indonesia jadi mapel bahasa Inggris, SMA Negeri 1 Bunyu jadi SMP Negeri 1 Tanjung Selor, teks eksposisi jadi teks jadi materi Bapak Ibu sekalian. Bukan prompt Gemini lain lagi, kami simulasi 2 nih. Ini yang Canva. Yang LK 3.1. LK 3.1. Oh, belum ketemu ya filenya. Sudah ya? Gimana? Ini posisi terekam ya, rekam layar. Kami tandai saja ya bagian mana yang perlu dirubah ya. Yo, baiklah Bapak dan Ibu. Bagian mana yang perlu dirubah? Mata pelajaran dan nama sekolah. Kita kasih dia warna misal ya kuning ya seperti ini ya. Oh, kok kena semua ya? Oh, merah aja lah ya. Oke, ini seperti ini. Apalagi yang perlu dirubah? Logo sekolah. Pertanyaannya kan nanti muncul. Ngubahnya di mana? Kan gitu ya Bapak dan Ibu ya. Apalagi yang perlu dirubah? Materinya. Tujuan pembelajaran. Apalagi yang perlu dirubah? Jumlah soal kalau mau. Jumlah level. Dan link spreadsheet. Nuansanya ya. Nah, ini saja yang dirubah. Sedikit aja kan yang harus dirubah. Jadi Bapak Ibu tidak usah praktik dulu. Karena kalau Bapak Ibu praktik ketinggalan. Ya, makanya ini direkam layar supaya nanti bisa diulang. Nanti bisa ya Pak? Iya, direkam layar supaya bisa diulang.
Anggaplah level 1, level 0 selesai ya. Nah, sekarang kami masuk ke level 1. Anggap kita sudah rubah. Tapi masih timbul pertanyaan, gimana cara ngubah web sekolah, logo sekolah? Kan ya? Nah, bagaimana? Ini kan ada lamannya nih. Free image. Bisa masuk ke Google, dipaste saja, enter. Begitu terbuka, login tanpa harus daftar, bisa langsung masuk ya. Ini Bapak dan Ibu, kita bisa langsung login with Google. Selanjutnya kita mulai mengunggah. Mengunggah apa? Logo sekolah. Kita unggah ya, contoh. Saya unggah logo sekolah. Logo sekolah, logo inilah ya, Kabupaten Bulungan. Setelah selesai, klik unggah. Nah, setelah itu baru kita ambil linknya, yang ini. Pilih yang gambar HTML penuh. Nah, ini yang diambil, disalin. Bapak Ibu ya. Kemudian baru ditempel di prompt tadi di sini. Diganti ya. Nah, yang ini bagaimana kita ganti? Yang di atasnya. Nah, kita masuk lagi ke free image di sini. Ya. Kita bisa ganti-ganti ya. Yang ini ya, Bapak dan Ibu. Bisa diambil kemudian ditempelin di sini pada Ibu ya. Nah, tinggal diambil salin. Kemudian pastikan dipastikan di sini ya Pak dan Bu ya. Jadi disesuaikan pilihannya. Banyak betul yang terbuka ya, sorry. Nah, jadi Bapak Ibu ambil yang ini ya. Tautan penuh ya. Tautan penuh. Kemudian Bapak dan Ibu ganti ini bagaimana Bapak dan Ibu? Ganti link spreadsheet. Ganti link spreadsheet Bapak dan Ibu. Ganti link ini. Kami simulasi ya Bapak dan Ibu ya. Ganti link ini bagaimana? Nah, pertama Bapak dan Ibu masuk dulu ke spreadsheet. Bagaimana cara masuk ke spreadsheet? Ada yang dari Google Drive, ada yang langsung ke spreadsheet kan? Nah, kami pandu dari Google Drive ya. Buka dulu Google Drive. Ini seharusnya nggak minta login ya.
Mau kami tampilkan, cuman passwordnya itu agak unik kepada Ibu. Kami menyebutkan diri kami itu powerful gitu nah. Makanya nggak enak ya. Jadi di saat ngetik password itu memuji diri sendiri Bapak Ibu. Ini kata-kata pujian di dalam ini. Kita buat spreadsheet. Pertama sekali jangan langsung buat spreadsheet ya, biasakan dulu buat folder ya supaya lebih rapi. Nah, buat folder, judul foldernya adalah latihan coding SMP. Nggak mesti harus sama juga, bebas. Nah, setelah foldernya selesai, kita buka, baru kita tambahkan spreadsheet ya. Nah, begitu spreadsheetnya kita buat, kita ubah dulu hak aksesnya. Hak aksesnya diubah dulu ya. Klik bagikan. Oh, ini belum buat judul ya. Hak aksesnya kita ganti dulu, siapa saja yang memiliki link dan editor. Kemudian klik selesai. Ini judulnya latihan ya. Coding. Awalnya kita lihat memang rumit apa dan Ibu. Walaupun sebenarnya memang rumit ya. Tapi kan kalau ada video mudah apa dan Ibu. Nanti tinggal diikuti saja. Nah, jadi kita buat spreadsheet sebelum kita kerja ataupun setelah kita kerja juga boleh rubah hak aksesnya. Ini ya, hak aksesnya dirubah. Jadi siapa saja yang memiliki link dan editor. Kemudian baru di yang pertama kan isinya nama ya. Nama. Kemudian di jendela selanjutnya adalah kelas ya. Kelas. Kemudian nilai. Selanjutnya apa nih Bapak dan Ibu? Keterangan ya. Keterangan ya. Keterangan. Nah, kita rapikan dulu ya. Ini kami pandu dari nol ya Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu, nah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mengambil coding. Mengambil coding dulu ya. Di sini sudah ada petunjuk. Di sini sudah ada petunjuk. Nah nih, buat script app script dari web Canva berupa nama, kelas, nilai dan keterangan. Ada petunjuknya kan? Ini di copy. Kemudian kita masuk ke chat GPT. Pastikan saja. Enter. Ini kami pandu dari nol. Padahal skripnya sudah kami siapkan di bawah tadi. Tapi ini kami pandu dari nol. Kadang kan jendela pertama nama Bapak Ibu bisa kreatif, nanti nama orang tua, nama ibu kandung ya, kan bisa kreatif banyak ya. Tapi ini kami simulasiinnya nama, kelas, nilai sama keterangan. Jadi prompt yang kami perintahkan juga nama, kelas, nilai dan keterangan. Nah, skripnya kan sudah dapat nih. Skripnya kan sudah dapat, tinggal disalin. Nah, selanjutnya kita masuk ke spreadsheet tadi. Spreadsheet di sini. Apa yang kita lakukan? Kita masuk ke ekstensi. Pilih apps script. Nah, begitu terbuka apps script, mudah-mudahan gagal dulu ya yang pertama karena ada potensi gagal nanti pertama. Kalau Bapak Ibu, kalau kami simulasi langsung berhasil, nanti pas ketemu Bapak Ibu gagal, kok saya gagal kan? Nah, mudah-mudahan saya gagal dulu ya Pak dan Bu ya. Nah, skrip tadi yang dari ChatGPT dipaste ya Pak dan Ibu ya. Ini kalau kita buat sendiri lama nih Bapak dan Ibu. Nah, kemudian disimpan. Begitu sudah disimpan,
baru kita klik jalankan. Nah, mudah-mudahan gagal nih Bapak dan Ibu. Kalau gagal muncul merah di bawah. Kalau berhasil kuning-kuning. Kalau gagal kuning merah. Nah, awal-awal diminta izin. Kasih izin dulu. Mudah-mudahan merah, jangan kuning. Merah Bapak dan Ibu. Nah, kalau merah berarti skripnya salah. Nah, kalau salah kembali lagi ke ChatGPT. Nah, ini kan ada keterangannya ya. Di copy. Pastikan lagi ke ChatGPT. Buat baru. Enter. Keterangan salah tadi kita kasih petunjuk di sini. Kemudian nanti baru dia giring kita untuk membuat skrip baru. Nah, nanti Bapak Ibu pasti ada sekali coba langsung berhasil. Nah, itu bergantung amal ibadah ya. Kebetulan kami agak sedikit goyang, akhirnya langsung ini ya, langsung dikasih salah ya Bapak dan Ibu. Enak Pak ya, kalau dulu lihat satu-satu. Itu Bu. Sampai mata rusak Pak. Ini kan tinggal perintah di ChatGPT. Iya, ini lebih sangat mudah kan? Apalagi yang di web Canva ya. Ini seharusnya tidak lama juga ya Bapak dan Ibu ya. Kami stop dulu. Kelamaan dianalisis ya. Buat baru. Nah, salahlah dia ngomong apa lah ya. Kita salin. Kita kembali ke script tadi. Di blok lagi semua, di delete, paste, simpan dan jalankan. Berhasil ya? Kuning-kuning berhasil Bapak dan Ibu. Ya. Ya, berarti ini Dev Fortuna sudah memihak ke kita Bapak dan Ibu. Ya Bapak dan Ibu, kalau sudah berhasil Bapak dan Ibu, ya, selanjutnya apa yang harus kita lakukan Bapak dan Ibu? Klik terapkan. Pilih kelola deploy, karena kita butuh deploy-nya. Selanjutnya, buat deploy. Pilih pengaturan di bagian kiri, pilih aplikasi web. Nah, di sini kita deskripsi bebas ya, latihan coding. Kemudian hak aksesnya kita kasih siapa saja. Selanjutnya klik terapkan. Nah, setelah itu keluar link webnya. Ini link web ini disalin. Klik selesai. Tempelkan di prompt ini. Ganti. Bapak Ibu, seperti itu. Nah, jika sudah selesai, ini progresnya sudah 99,1% Bapak Ibu. Selanjutnya apa yang kita lakukan? Ini kan sudah selesai semua ya. Semuanya sudah kita edit kan? Selanjutnya mulai dari buat sampai bagian di sini kita copy, kemudian kita pastekan di Canva. Canva di bagian beranda, pilih AI Canva, kode untuk saya, pastekan semua, enter. Nah, Pak dan Ibu. Ya, ini Canva-nya sedang bekerja ya, membuat Canva web ya, yang kemarin. Tapi kami rubah tadi nuansanya jadi merah muda, biar ada feminim sedikit lah ya. Jadi warnanya itu bisa Bapak Ibu kondisikan. Ini kami jadikan teks eksposisi. Jadi template itu aja, materinya aja yang dirubah. Kami kan masih kan berbasis teks eksposisi, negosiasi,
teks argumentasi, teks prosedur, nanti nama teks saja. Nanti kalau tambahin gambar itu ada Pak yang kita shoot ke apa namanya script in a web ya dengan prosedur tadi ya Pak. Kalau gambar yang kita butuhkan, kita mau gambar ini berarti nempelin link seperti yang tadi. Tapi kalau ibu dan bapak bebas gambar apa aja lah, yang penting orang menjahit seperti itu. Hasilnya kita di bagian contoh munculkan gambar orang sedang menjahit. Ini bisa kan? Nanti Bu ya, ada step selanjutnya. Anggap saja ini masih versi 1, nilainya belum masuk eksplisit. Kemudian ada beberapa contoh yang belum masuk. Nanti kami pandu bagaimana cara supaya dia masuk. Apa yang harus kita lakukan ya? Kita tunggu dulu pada Ibu. Nggak usah khawatir Pak Ibu, ini direkam layar ya. Nanti kami teruskan di pada Pak Ibu untuk praktik. Berarti kalau mau buat template, kalau template bisa diperintah. Perintahin aja. Gimana prosesnya? Nanti Bu di situ checkboxnya tuh. Di situ. Oh, oke. Di situ apapun yang mau kita wujudkan kasih perintah di situ. Supaya tidak berulang kasih perintah, cek dulu oh ini kayaknya kurang contoh. Ini soalnya harus ditambahin dari 10. Kami kan buatnya 25 Bu. Level 1 5, level 2 3 itu 10 totalnya 25. Jawaban dari soal itu dan soal perlukah kita pikirkan? Nggak perlu kalau kami. Karena kami hanya instruksikan buat soal 25 dengan rincian level 1 5, level 2 10, level 3 10. Nah kalau Bapak Ibu punya soal sendiri, bagaimana cara masukkannya? Nah nanti kita simulasikan juga. Harus diinovasi Bu. Kalau kita ada, kalau ini kan berdiri sendiri Canva, nggak ada data penyimpanan hasil kerjaan anak, nggak ada evaluasinya nanti. Nggak ada evaluasinya. Nah jadi kita buat ada database penyimpanannya di spreadsheet. Jadi kita bisa gunakan untuk ujian. Kalau Ibu mau, ini kan sejadi ya, merah muda ya. Kalau dia buka jendela lain tertutup, kasih perintah di bawahnya. Nanti lah ya. Oke, Bapak Ibu bisa lihat di layar. Ini sudah selesai ya. Ini sudah selesai. Lihat di layar, ini versi 1 ya. Kalau ada perubahan-perubahan, versinya akan meningkat menjadi versi selanjutnya. Ada beranda, tampilannya seperti ini. Ini teks eksposisi kelas 12. Kemudian logo sekolahnya ya, full ya. Kemudian ada ini jendela selanjutnya materi, pengertian teks eksposisi, struktur ya, kaidah. Nah, ini juga ada contoh teks eksposisi. Lumayan cukup ya. Kalau mau ditambahin lagi kasih perintah di sini. Perintah pertama, buat contoh teks eksposisi sebanyak 2 ya. 2 contoh. Nah, jangan langsung kita print ya, printahin ya. Kita tunggu dulu, cek lagi selanjutnya. Kemudian bagian kesimpulan, latihan soal ya. Nah, kelasnya ini masih milih ya. Kan kita nggak mau yang begini. Maunya kita diketik manual ya. Ini. Kemudian bagian latihan soal pada bagian kelas diisi secara manual ya. Apalagi apa dan Ibu? Oh, uji dulu dong ya. Nama ya. Kemudian pilih kelas ya. Mulai latihan. Uji dulu kan? Selanjutnya ini sembarang saja Pak dan Ibu. Kirim level. Klik kirim ya. Sudah kirim level 1 kan? Kita cek. Belum masuk ya level 1 ya. Oke, enggak apa-apa. Kita sudah tahu berarti enggak masuk nilainya ya. Kita masuk lagi Canva. Kita coba selesaikan ya. Nah, di dalam prompt itu ada yang namanya evaluasi. Bukan berarti ini level 2 sudah selesai. Level 3 lagi selanjutnya. Bukan berarti sekali kita eksekusi langsung bisa langsung digunakan. Tidak Pada Ibu, ada evaluasi berulang.
sampai hasilnya maksimal. Oke, ini nilai Bapak dan Ibu ya. Nah, nilai 43 apakah muncul di spreadsheet? Belum. Baru kita masuk lagi ke Canva ya. Pastikan nilai latihan soal masuk dalam spreadsheet ya. Gimana tulisannya ya spreadsheet ya? Ini ya, spreadsheet ya. Spreadsheet. PS ya. Baru kita run. Nah, Bapak Ibu ya, ada 3 perintah, nanti di sini akan berubah versi kedua. Kita nggak lihat lagi, nanti kita mau lihat nilai spreadsheetnya masuk mana ya. Ini sedang dieksekusi. Gimana ya kalau nilai soal level 1 soal saya sendiri? Nah, nanti copy soalnya, yang ini di checkbox itu. Yang soalnya kasih perintah, ganti semua soal dengan soal yang sudah saya siapkan. Oke, langsung diganti. Nah, ini kita mau melihat apakah nilainya masuk ke ini ya, ke spreadsheet benda ya. Tidak ada batasan karakter di checkbox. Tidak ada. Tapi jumlahnya itu 4.000. Banyak kan? Jadi bisa dicicil lah. Sampai batasan berapa versinya supaya bisa hasilnya maksimal? Tidak ada batasan. Kemarin di SMA ada teman sampai 16 versi. Saking jengkelnya dia kan, nggak masuk nilai di spreadsheet. Nggak masalah, tapi kalau sudah masuk, simpan lalu kita berikan ke anak-anak. Tinggal digunakan. Ini sudah masuk versi 2 ya. Kita lihat di bagian latihan soal. Nah, ini sudah input manual ya. Kita latihan lagi nih, tes ya, mulai latihan. Ini soalnya. Selanjutnya, ya Bapak dan Ibu, mudah-mudahan langsung masuk. Kalau belum masuk, ada teknik khusus lagi ya, tambahan sedikit ya. Oke, mudah-mudahan langsung masuk nih ya. Kalau belum masuk juga, finishing terakhir solusinya seperti ini. Oke. Pak, Ibu, anak-anak kalau klik pembahasan kan muncul jawaban benar salahnya. Kok benar semua saya jawab ya? Keren ya. Enggak ya. Ini kan pembahasan ya, yang benarnya ini ya. Nah, supaya pembahasannya tidak dilihat anak-anak, kasih perintah. Bagian latihan soal pembahasannya dihilangkan. Ya Pak Ibu ya. Nah, yuk kita cek di spreadsheet. Kira-kira masuk apa enggak ya? Oh, ternyata belum masuk. Terakhir rumusnya adalah di sini. Yang ini tadi di copy, kemudian baru ditempel di Canva. Di mana? Di sini. Enter. Skrip tadi yang di ChatGPT tadi, tempelin di sini ya. Dan beberapa percobaan yang kami lakukan masih masuk ke spreadsheet. Nah, mudah-mudahan di sini juga masuk ya. Kalau masuk malu juga ya, sudah kita live ya. Masuk ya. Iya. Oh, yang lupa ya, pembahasannya seharusnya hidden, dihilangkan ya. Kan kita nggak mau ya pembahasannya muncul. Nanti kalau dihilangkan repot juga kita nggak tahu jawabannya kan. Gimana Pak dan Bapak Ibu pilih disembunyikan pembahasannya atau dimunculkan? Pertama dimunculkan dulu, kita copy semua, lalu disembunyikan ya. Kok tahu ya Bapak Ibu ya isi hati saya ya. Saya begitu soalnya. Oke, ini sudah masuk versi 2 ya. Nanti kalau berhasil baru masuk ke versi 3. Dalam proses versi ketiga.
Terputus kayak tadi ya. Nggak jalan ya versinya ya. Seharusnya versi ketiga ya. Masih proses. Oh ya, ini baru. Nah, sudah dirubah lagi sama dia kan? Terserah lah, penting kan kita perintah-perintahin aja lah ya. Oke. Urusan kita kan, aset kita berhasil ya. Biarlah dia capek. Ya. Jadi apa dan Ibu? Skillnya di sini Ibu dan Bapak ya. Segala perubahan di web ya, di kolom chatnya. Kasih perintah di sini. Kalau nggak berhasil nggak apa-apa, kita tutup aja. Kami mau simulasi yang diminta pula supaya kita ada tabungan. Kemudian Bapak dan Ibu melakukan apa yang sudah kami simulasikan. Nanti sampai versi ke mungkin bisa versi ke-5, versi ke-6, versi ke-7. Berarti jauh-jauh hari ya Pak. Karena untuk menyanyikan validation kan. Iya. Kalau lagi buntu, sekali action langsung masuk, langsung kasih, langsung bisa pakai. Dulu susah kan kita pakai satu-satu dan makin susah. Jadi Bapak dan Ibu mungkin seperti itulah ya cara kerja membuat web tapi nilainya masuk ke spreadsheet. Jadi rumus terakhir kalau memang belum muncul nilainya, coding yang dari ChatGPT ditempel di sini, baru di enter. Nanti akan muncul apa dan Ibu. Nah, setelah ini kami mau simulasi terkait Gemini. Keren Bapak dan Ibu yang Gemini, karena webnya itu nggak berjalan di Gemini. Kalau yang ini kan webnya berjalan di Canva ya. Kalau Gemini itu kita bisa embed di web kita sendiri. Jadi berjalannya di web kita. Berarti bikin template sendiri dulu gitu kan. Tinggal tempelin kode embed dari Gemini. Nanti dilihat Pak Ibu. Nah, mudah-mudahan cepat selesai ini ya. Kita langsung ke Gemini ya, karena langkahnya sama. Sebelum berhasil, langsung lakukan upgrade di chatbox-nya supaya versinya meningkat dari 2.3, 3.4, 4 ke 5 Bapak dan Ibu. Sekarang kami simulasi yang Gemini ya Bapak dan Ibu ya. Gemini. Kami sudah kirimkan prompt-nya ya di modul 4 kemarin. Yang ini prompt Gemini ya. Nah, kami berbagi imajinasi. Bapak Ibu mau pakai apa silakan ya. Misalnya buatkan aplikasi dengan script konten affiliate ya. Ini Bapak dan Ibu. Sekarang saya masuk ke Gemini ya. Jangan lupa pilih yang Pro. Kemudian di chatbox di sini ada 3 pilihan, pilih yang kanvas. Nah, baru dipastekan. Ya, saya tuh biasanya buat di sini absen kelas. Nah, ini untuk simulasi sebuah web untuk mengubah narasi dulu ya. Dilihat aja lah ya hasilnya. Jangan lupa pilih kanvas, tempelkan script, kemudian enter. Nah, nanti dia juga akan memberikan kode kepada Ibu. Bapak Ibu ada yang jadi affiliate untuk media sosial yang misalnya di TikTok, di Tokopedia, Shopee? Belum ya? Biasanya masalah yang ditemukan oleh teman-teman di lapangan itu adalah membuat narasi. Oh, ini bagus nih produknya. Gimana ya supaya narasinya keren untuk dituliskan, nanti orang yang melihat tulisan kita, kalau dia ngeklik langsung masuk ke web, dia belanja, kita dapat bonus karena juga ikut menjual barang dagangannya. Nah, ini kan sudah ya. Kami juga pernah ya jadi
akun kami terdaftar ya untuk affiliate ya, bukan kerjaan kami, istri ya daftarin ya. Jadi kalau misalkan kita posting sebuah produk, dia beli dari tulisan kita, maka kita dapat persennya, walaupun kecil lah ya, sebulan 200 ya, lumayan lah ya Bapak dan Ibu. Nah Bapak dan Ibu, kodenya sudah dikerjakan, nanti lihat hasilnya Bapak dan Ibu ya. Kok disampaikan materi ini Bapak dan Ibu? Supaya Bapak dan Ibu sekalian bisa menggiring anak-anak nanti untuk bisa mencoba peluang-peluang baru di dunia kerja terkait dengan tren saat ini Bapak dan Ibu. Bisa lihat di layar ya. Jadi Bapak dan Ibu, sebutlah kami berkunjung ke Tokopedia ini. Setelah saya buka Tokopedia, Shopee dan lain-lain mungkin ya, salah satu dari brand yang ada. Saya lihat, wah ini bagus nih ini bagus ya untuk saya promosiin. Ya, saya buka. Kemudian saya ambil linknya ya seperti ini. Salin link. Jadi saya masuk ke Gemini tadi Bapak dan Ibu. Ya, saya pastekan ya. Saya mau hasil generate-nya ada 3. Narasinya itu storytelling ya. 3-4 paragraf, kemudian saya generate. Apa sih hasilnya? Nanti keluar narasi-narasi yang bisa kita posting di media sosial. Kalau orang baca postingan itu dan klik bagian yang sudah kita sebut, maka nanti orang pembeli tersebut akan masuk ke web tokonya asli. Dan kalau dia terjadi transaksi melalui akun kita ya, kan perantaranya kan akun kita. Nah, kita juga dapat bonus kan. Nih hasilnya. Menemukan ketenangan dalam setiap detik. Pernahkah Anda merasa rindu? Ini karena storytelling ini tadi ya. Jadi narasinya juga seperti itu. Pernahkah Anda merasa rindu akan sentuhan alam di tengah hiruk pikuk kota? Ada kalanya kita mendambakan sesuatu yang otentik. Nah, ini jualan dia nih Bapak Ibu. Kalau cocok dengan narasi ini Bapak dan Ibu, salin. Tempelkan di media sosial kita. Contoh ya. Nah, kalau misalnya bilang IG ataupun Facebook, kalau dia ngeklik salah satu link di bawahnya, maka nanti akan dialihkan ke toko tersebut. Nah, Bapak Ibu, yang hebatnya adalah kode ini Bapak dan Ibu disalin semua, kita bisa tempelkan di web kita. Misalnya saya tempelkan di site saya ya. Saya tempelkan di site. Ini ada beberapa yang sudah saya tempel ya. Ini saya delete dulu. Saya punya game edukasi juga ya. Ini bisa berjalan online dan offline ya. Kemudian saya tambahkan halamannya. Kan web banyak ya. Ada blog dan lain-lain ya. Saya pakai Google Site. Kemudian saya tambahkan satu link embed ya. Nah, ini saya delete dulu satu. Bapak dan Ibu, ataupun ini saya edit ya. Boleh langsung di sini ya, sematkan kode, pastekan web tadi, kode tadi. Baru kita klik berikutnya, maka dia sudah bisa berjalan di web kita. Ini kan tadi di Canva ya? Oh, di Gemini ya? Di Gemini. Tapi jika kita embed kode di web kita, maka ini berjalan di web kita. Kami preview ya Bapak dan Ibu ya. Sekarang saya publish dulu. Nah, misalnya saya berikan web saya ya ke teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung coba nyari link Tokopedia atau Shopee dan lain-lain, ditempelin di sini ya. Yang ini kami contohin lagi. Salin link. Dia masuk ke web saya ya. Dipastein. Pilih yang ini pula ya, yang 3 opsi yang agak review jujur lah ya. Nah, skripnya nanti muncul di layar di sebelah sini Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu, kalau Bapak Ibu senang membuat aplikasi, misalnya begini, di Kodular ya, untuk halaman awalnya aja login, tapi isinya adalah web ini. Jadi sebuah karya. Di Kodular itu kan untuk pack depannya saja.
masuk, klik di sini. Begitu diklik masuk ke sini, mengubah link promosi jadi teks yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi ini ada terjadi kesalahan skripnya ya. Jadi kesimpulannya adalah Bapak dan Ibu, kalau di Gemini Canvas dia nggak bisa berjalan di Gemini-nya. Beda dengan Canva tadi ya, dia bisa berjalan di Canva-nya. Tapi kalau yang di Gemini, yang Canvas, dia memberikan kode untuk kita bisa tag di web kita. Jadi bisa berjalan di web. Jadi imajinasi yang kami mau sampaikan adalah begini Bapak dan Ibu. Kalau Bapak Ibu mau membuat jadwal pembelajaran ataupun absen kelas, cukup buat satu Google Sheet saja, satu halaman saja, bagian depannya kan kodenya buat di Gemini. Tempelin nama siswa, nanti kan sudah dibuat kodenya, lalu ditempelin di Google Sheet, jadilah absen kelas yang keren Bapak dan Ibu. Dicoba, maksudnya diinovasi gitu. Jangan absen kelas saja digandeng. Ada ruang absen kelas, ada input nilai, ada input jadwal pembelajaran. Itu kan di Google Sheet Pak ya. Apakah ini SC itu bisa ya? Kalau website school website itu? Selama dia ada ruang untuk tempel kode jalan. Oh, oke. Jadi Gemini ini adalah tempat produksi kode ya, codingnya ya. Sedangkan Google Sheet ini adalah wadahnya. Kalau Bapak Ibu punya imajinasi mikir buat jadwal pembelajaran, daftar nilai ataupun absen kelas kan biasa pakai Google Form kan, buat sendiri. Nama siswa, misalnya Bapak Ibu belajar 3 kelas, ada 3 kelompok nama siswa kan, kelas 1, kelas 2, kelas 3 contoh ya. Nama ditempelin di nilai tadi. Nah, kasih kita buat jadi daftar hadir, kemudian jadi apalagi tadi tempat ada jendela buat untuk input nilai dan jadwal pembelajaran. Ini khusus kita sendiri, jangan ngurusin orang dulu. Kita mau buat promosi kurenda, ini untuk kelas kita dulu. Enter, nanti dikasih kodenya, tempelin di sini, langsung bisa kita gunakan. Bapak dan Ibu, saya sudah coba. Nah, tapi perlu inovasinya Bapak dan Ibu. Kalau memang belum sesuai, minta lagi buat lagi Bapak dan Ibu. Jadi nggak mesti lagi kita buat manual ya lewat Google Form. Kalau Bapak Ibu mau integrasikan eksplisit, kasih link eksplisit seperti tadi, sehingga nilai rekapan hasil absensinya juga masuk ke eksplisit. Mungkin itu Bapak dan Ibu, ini hanya berbagi imajinasi saja bahwa di Gemini ada ruang untuk itu dan di Canva ada media untuk bisa dielaborasi lebih dalam Bapak dan Ibu. Boleh? Kan buat daftar siswa nih in a spreadsheet ya Pak ya. Kan ambil script ya. Terus mau dibikin ke Gemini. Jadi scriptnya kita masukkan di situ. Iya, di prompt-nya tadi, di prompt. Iya, di Canvas tadi ya. Oke. Sama seperti Canva tadi. Oh. Sama seperti Canva tadi Bapak dan Ibu. Jadi kami mau bilang gini Bapak dan Ibu, di Google Sheet bisa kita input embed kodenya supaya coding yang tadi di Gemini itu bisa berjalan di sini. Beda dengan Canva, kodenya di sana, berjalannya juga di sana. Bapak dan Ibu. Oke, kami coba cek dulu ya di Canva. Ini sudah selesai ya. Apakah berhasil apa enggak? Kita klik latihan soal. Nama Eri, kelas bilanglah 12D ya. Selanjutnya ini sudah versi ketiga ya. Mudah-mudahan berhasil. Maksudnya nilainya masuk ke spreadsheet. Kami kasih nampak dulu. Ini kosong ya, tak ada nilai ya. Nah, ini sudah mulai kayaknya ada efek ya. Kirim level 1. Oke, masih belum ada ya. Kita tuntaskan semua soal yang diberikan.
Kalau nih soalnya salah jawaban, kasih aja perintah soal nomor 2 di level 3 salah jawabannya, perbaiki ya Bapak dan Ibu kalau misalnya ada yang tidak sesuai. Oke, kita buka, mudah-mudahan masuk ya. Kita live kok gagal ya, gak enaknya ya. Ya mudah-mudahan masuk ya. Bismillah. Udah masuk Bapak dan Ibu, saya reload ya. Kita reload dulu ya. Nah ini tidak berhasil. Kalau tidak berhasil tidak apa-apa, tetap kita kasih perintah lagi Bapak dan Ibu di Canva. Pastikan nilai pada bagian latihan soal masuk di spreadsheet. Nah, kalau memang dia cari gara-gara Bapak dan Ibu ya, nggak apa-apa lah ya, kita tempel lagi link tadi yang ini ya. Oke, baru kita kembali ke Canva, enter lagi Bapak dan Ibu. Nggak usah ragu sampai versi ke-8, nggak apa-apa, gosok aja Bapak dan Ibu. Toh dia juga nggak minta apa ya, nggak marah sama kita kan? Nggak minta bayar juga. Jadi Bapak dan Ibu kesimpulannya, selama belum masuk nilai ke spreadsheet, ajar aja Bapak dan Ibu. Itu dulu mungkin Bapak dan Ibu untuk aset tambahan untuk sesi siang ini. Ada yang mau didiskusikan? Nah, ini cepat Bapak Ibu. Mudah-mudahan sudah masuk ya. Penasaran juga, kok gagal sudah 3 kali gagal nih. Oh, mungkin nggak mau nama saya ya, ganti Pak Ardi dulu. Karena main Pak sekali Pak, terbaca kan. Oke. Ini kalau gagal sekali lagi, kita langsung publish dulu ya. Nah, berhasil disimpan ya. Data berhasil disimpan. Intip ya? Ya. Oh, masih belum. Kasihan dikerjai ya. Di refresh udah bisa Kak? Oh, ini masih dapur Bu, belum di refresh. Kalau Ibu refresh nanti 0. Jadi 0 dia. Nah, ini masih kerja, belum kita posting ya. Kan masih proses. Nah, ini tadi sudah ada ini ya, seperti efek ya. Kirim ya. Menyimpan data ya, berhasil disimpan ya. Oke. Kirim level, disimpan. Sini ya. Oh, masih tak masuk Bapak dan Ibu, kasihan ya. Ya, enggak apa-apa Bapak Ibu ya. Intinya insya Allah pasti masuk Bapak dan Ibu. Nanti tinggal dikreasikan ya Bapak dan Ibu ya. Kemarin Bapak Ibu sudah, nanti kami kirimkan yang masuk ya, karena ada juga yang sudah kita kembangkan. Dan pasti masuk Bapak Ibu, tinggal ditingkatkan versinya saja. Baiklah Bapak dan Ibu, izin saya stop